Shalom, perkenalkan nama saya Nancy Grecia, saya di kelas 12 IPS 1. Pembacaan firman ada pada Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan ini bukan hanya ditunjukkan kepada seorang anak-anak, tetapi kepada kita semua. Istilah ayah dan ibu sering kita gunakan untuk memanggil atau menyebut seseorang yang kita hormati. Meskipun secara biologis tidak ada hubungan darah sama sekali dengan kita. Contohnya adalah bapak gembala dan ibu rohani, atau pemimpin di tempat kita bekerja yang sering kita sebut dengan sebutan bapak ataupun ibu. Bahkan Rasul Paulus pun menyebut dirinya sebagai bapak rohani dan Timotius sebagai anak rohaninya. Ada pada 1 Korintus 4 ayat 15-17. Pada waktu Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, ia berkata, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, ada pada Matius 6 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan ini bukan hanya seorang anak yang menghormati orang tuanya di dalam keluarga, tetapi juga menghormati Tuhan sebagai Bapa dan juga para pemimpin-pemimpin di dalam organisasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Renata Dianggur dari kelas 12 IPS 1 dan lewat video ini saya akan mempraktikkan pidato saya sebagai nilai praktik mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ayatnya diambil dari Keluaran 20 ayat 12 yang isinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, seperti ayat Alkitab yang tadi saya sebutkan, Tuhan Yesus ingin banget supaya anak-anaknya belajar menghormati orang tua. Tapi lebih dari itu, bukan hanya orang tua secara keluarga atau secara biologikal yang kita kenal, tapi juga Tuhan pengen kita belajar untuk hormatin orang-orang di luar sana yang mungkin kita nggak kenal. Contohnya kayak gembala di gereja, pendeta di gereja, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga guru-guru di sekolah kita. Tapi terlebih manusia, Tuhan pengen banget kita juga hormati Tuhan Yesus, Dia, dan juga Bapa dengan sungguh-sungguh. Nah, terus gimana sih cara kita hormatin orang tua kita? Caranya tuh sebenarnya gampang banget, yaitu dengan dengerin mereka dulu aja. Kenapa dengerin? Karena kadang mereka punya nasihat dan pendapat yang mungkin menurut kita, pendapat kita lah yang paling benar. Padahal mereka lebih tahu banyak dan punya pengalaman lebih banyak. Walaupun emang kadang pendapat kita beda-beda atau mungkin kita ngerasa pendapat kita paling benar, kita nggak akan tahu maksud dan tujuan dari apa yang orang tua kita ucapkan. Sama kayak Tuhan, kalau Tuhan pengen ngomong sama kita lewat doa, kita dengerin aja dulu. Emang kita mungkin beda sama apa yang kita pengen, tapi percayalah, maksud Tuhan tuh Dia mau yang terbaik dalam hidup kita. Demikian pidato khotbah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Dewanti Manaria dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan berkhotbah menghormati orang tua sebagai ujian praktik dari agama Kristen dan juga bahasa Indonesia. Menghormati orang tua adalah hukum Taurat kelima dari ke-10 hukum Taurat yang berisi, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Arti dari hukum Taurat kelima ini menjelaskan bahwa kita sebagai titipan dari Tuhan diberikan kepada keluarga untuk menjaga kita dari kita kecil sampai kita beranjak dewasa seperti ini. Dalam hukum Taurat kelima ini kita bisa menjadikan beberapa tokoh gembala Tuhan yang taat dalam menjalani hukum Taurat kelima ini, seperti Daud. Daud adalah anak dari Isai yang sangat taat kepada orang tuanya. Kita bisa melihat dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 23. Di ayat 11 ini, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dari sini bisa dilihat sewaktu Samuel datang ke rumah Isai, bapak dari
Daud ini, Samuel melihat bahwa kakak-kakaknya, bahwa adik-adik dan kakak-kakaknya dari Daud ini berada di dalam rumah tersebut. Hanya Daudlah yang keluar untuk menggembalakan kambing domba punya papahnya ini. Berarti di sini bisa menjelaskan bahwa Daud adalah salah satu anak yang sangat membantu orang tuanya seperti menggembalakan domba-dombanya tersebut. Di ayat yang ke-14 juga dijelaskan bahwa Raja Saul adalah raja yang sewaktu itu mendapatkan hukuman dari Tuhan, sehingga jika dia sedang dihinggapi oleh roh-roh jahat, ia harus ada yang memainkan kecapi di sampingnya supaya roh-roh jahat tersebut keluar dari tubuhnya. Sehingga Raja Saul kebingungan apa yang harus bisa memainkan kecapi ini. Lalu di ayat yang ke-18 ini dijelaskan, lalu dijawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Lalu di ayat yang ke-22 dijelaskan, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka padanya. Selain dia disukai oleh orang tuanya, dia juga disukai oleh Raja Saul atas keberhasilannya dalam memain kecapi yang membuat roh-roh jahat di samping Raja Saul ini pergi. Selain dari Raja Saul ini, dia juga termasuk orang yang taat kepada orang tuanya. Berarti bisa disimpulkan bahwa Raja Daud ini adalah gembala Tuhan yang sangat disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan waktu Daud menjadi raja ini, dia tetap menggembalakan kambing domba orang tuanya. Selain dari Raja Daud ini, kita bisa melihat dari tokoh Yesus. Tokoh Yesus adalah anak dari Allah yang turun ke dalam bumi ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia tahu bahwa dia bukanlah anak dari seorang manusia, tapi dia mau untuk lahir dari anak seorang manusia, yaitu dia lahir dari Maria dan juga dia lahir dari Yusuf. Dari sini bisa dijelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu orang yang mau untuk lahir dari seorang manusia. Dia tidak peduli walaupun dia sebenarnya bukanlah anak dari seorang manusia, tapi dia juga mau untuk menjadi anak dari seorang manusia. Bahkan aktivitas-aktivitasnya selama dia ada di sana, dia tetap menjalankan seperti manusia biasa. Dia menyebarkan ajaran-ajaran agama Kristen. Bahkan sewaktu dia ingin disalibkan, dia tetap berkata kepada Allah, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Walaupun dia tahu waktu dia berucapan itu, keadaan tetap membuat dia harus seperti itu, dia tetap tidak mengutuk Tuhan Allah. Dia tetap tahu bahwa aku seperti ini untuk menebus dosa manusia. Dia selain menghormati orang tua, dia juga menghormati orang-orang yang sudah meludahkannya, yang sudah melecehkannya, yang sudah tidak suka padanya. Bahkan sebelum kematiannya juga, dia berbicara kepada Allah bahwa dia tidak orang-orang yang menghukum ini tidak tahu apa-apa, sehingga dia percaya bahwa Tuhan seperti ini karena dia dia ingin bahwa kita sebagai umat manusia tidak mendapatkan dosa yang kekal daripada Allah. Kemurkaan Allah membuat diturunkannya seorang anak manusia yang paling tinggi, yaitu Yesus, ke dalam dunia ini. Selain dari Yesus ini, kita juga bisa melihat dari Yusuf.
Yusuf adalah orang tua dari Yesus yang sangat menghormati orang tuanya. Bahkan waktu dia dibuang oleh kakak-kakaknya tidak suka sama dia sehingga ia dijual kepada orang-orang lain. Waktu dia sudah tahu bahwa pekerjaan dia menjadi besar, dia tetap bilang bahwa saya tetap menyertai kakak-kakak saya tetap sayang oleh orang tua saya. Waktu dia dipertemukan oleh kakaknya ini merasa bahwa saya salah, saya harus dihukum karena saya sudah menjual kamu. Tetapi Yusuf tidak marah, bahkan dia bilang, pertemukan saya dengan papa saya karena saya kangen dengan papa saya. Kakaknya itu membawanya kepada ayahnya. Sampai di situ ayahnya memeluk erat Yusuf dan ayahnya langsung tahu bahwa ini adalah kerjaan dari kakak-kakaknya, karena sebelumnya kakaknya bilang bahwa Yusuf ini sudah tidak ada lagi. Sewaktu Yusuf bertemu sama papanya, dia bilang bahwa jangan hukum kakakku, aku mengasihani mereka. Dari sini bisa kita lihat bahwa selain dia mengasihani kakaknya, dia juga mengasihani orang tuanya. Dia ingin bahwa dia tetap menjadi seorang keluarga yang saling damai satu sama lain, tidak menyebabkan konflik. Dan dia tetap, walaupun sebenarnya dia pasti kesal kenapa dia dibuang, kenapa dia dijauhkan oleh ayahnya, kenapa dia harus menjalani hidup seperti budak. Tapi dia tetap bahwa Tuhan memperlakukan aku seperti ini, pasti ada maksud dari ini semua. Dan ketika harapan itu sudah datang, kebaikan itu sudah datang, tidak ada benarnya untuk kita membalas kejahatan dari orang tersebut. Dari ketiga tokoh ini bisa dijelaskan bahwa dari Daud, dari Yesus, dari Yusuf, mereka adalah salah tiga dari tokoh yang sangat menghormati orang tuanya, yang sangat patuh dalam mentaati hukum Taurat kelima ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa mau status apapun kita, mau sebagaimanapun kita menjadi orang, mau mempunyai derajat hak ataupun gelar yang tinggi, tidak ada benarnya untuk kita tidak menghormati orang tua kita. Kita harus selalu menghormati orang tua kita. Kita harus selalu tahu bahwa kita dilahirkan ke dunia ini, dititipkan oleh orang tua kita. Sebagai orang yang dititipkan, kita harus tahu bahwa orang tua kita ini sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah hormati orang tua kalian, tetaplah hargai orang tua kalian dimanapun kalian berada, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhanmu ini, supaya panjang umurmu supaya panjang umurmu di bumi ini. Terima kasih.